Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan tutorial yang kali ini kita akan membahas pembuatan kuis atau soal menggunakan quizzes.com ya. Kita akan membuat soal yang sudah kita siapkan, di mana di sini adalah soal IPA ya. Soal IPA ini sebagai contoh ada 10 soal. Nanti kita nggak usah masukkan semuanya ya, 5 saja cukup. Yang penting contoh pembuatannya nanti sudah didemonstrasikan. Oke, jika soal sudah kita siapkan, kemudian kita akan melakukan registrasi ya, atau daftar ke Quizzes. Nah, agar registrasi atau sign up kita itu berjalan dengan mudah, sebaiknya kita menggunakan akun Google saja ya, yaitu gunakan akun Google kita ya. Terus saya gunakan salah satu akun saya, masukkan password ya. Silahkan dimasukkan password, kemudian akunnya sampai aktif. Oke, nah berarti akun Google kita sudah aktif. Terus kita coba mencari Quizzes. Nah ini ya, kita cari website quizzes.com ini ya. Kita langsung klik saja quizzes.com. Maka di sini kita sudah dapat melihat bahwa akun atau website Quizzes sudah ditampilkan. Untuk selanjutnya adalah langkah pendaftaran, yaitu gunakan sign up ya. Nah, setelah sign up kita akan menggunakan ini aja, akun Google ya, continue with Google. Oke. Nah, terus kita pilih akun Google kita yang sudah aktif saja ini ya. Gunakan Mulyadi Channel. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian kita diberi pilihan ini untuk sekolah, untuk bisnis, atau untuk penggunaan personal ya. Oke, jika untuk sekolah maka gunakan at a school. Nah, untuk pribadi gunakan personal use ya. Baik, kali ini saya akan memilih at a school. Kemudian kita ditanya lagi sebagai guru atau sebagai siswa. Kalau sebagai guru kita klik aja yang teacher. Oke, kita tunggu beberapa saat sehingga di sini sudah tampil ya dashboard ya untuk quizzes kita, dan kita sudah siap untuk membuat soal. Oke, untuk tahap yang kedua, jadi tahap pertama sudah kita lalui, yaitu tahap registrasi ya, dengan mudah menggunakan tadi akun Google. Untuk selanjutnya kita masuki tahap kedua, yaitu tahap pembuatan soal. Untuk melakukan pembuatan soal sangat mudah ya. Jadi kita langsung saja, di sini ada menu create di sebelah kiri, kita klik saja. Terus kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu untuk quiz, ini untuk soal ya, sedangkan lesson ini untuk pembelajaran. Nah, pada kali ini langsung saja kita klik quiz. Kita tunggu. Nah, selanjutnya untuk create a quiz ya, create a quiz, di sini ada tab ya, pilihan lagi, yaitu name this quiz. Akan kita beri nama saja, yaitu latihan soal ya, latihan soal PTS ya, PTS IPA, PTS 1 IPA 9. Jadi ini adalah latihan soal penilaian tengah semester 1 atau ganjil untuk IPA kelas 9. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang kedua, yaitu choose relevant subjects. Di sini kita akan memilih, karena ini IPA ya, ada hubungannya dengan biologi, bahkan mungkin ada hubungannya dengan sains. Nah,
Jadi soal yang akan kita ketikkan nanti ada hubungannya ya, relevansi antara biology dengan science. Berikutnya kita klik next. Oke. Nah, selanjutnya ini ada pilihan lagi, or create a new questions. Di sini kita akan menggunakan multiple choice ya, karena ada untuk polling ya, untuk mengisi isian ya, fill in the blank dan lain sebagainya. Kita gunakan saja yang multiple choice. Oke. Nah, kita mulai bisa membuat soal. Di sini ya ada tulisan type your question here. Maka kita mulai masukkan soal yang pertama yang sudah kita siapkan di Microsoft Word. Oke. Kita copy di sini. Selanjutnya kita masuk kembali ke quizzes. Di sini kita paste. Oke, tidak usah nomor ya. Kita hapus saja. Nah, kemudian untuk opsinya di sini ada 4 ya. A, B, C, D. Nah, terus ini silahkan diberi tanda plus kalau sampai opsinya sampai E atau lebih. Tapi kali ini untuk jenjang SMP tentu saja 4 ya opsinya. Oke, kita mulai opsi yang pertama. Kita ambil yaitu terbentuknya. Nah, ini materi genetik dalam bentuk kromosom, kita copy, kita paste di sini ya. Nah, tidak usah menggunakan abjad ABC ya. Jadi seperti ini saja. Oke. Jadi alangkah baiknya ini kita hapus saja ya. Nah, seperti ini. Sehingga kita mengkopinya lebih mudah. Tidak perlu menghapus lagi abjadnya ABC seperti ini ya. Nah, ini yang C. Pakai Ctrl C dan Ctrl V ya untuk paste-nya. Kalau kopinya menggunakan blok Ctrl C. Terus kita letakkan di sini Ctrl V. Selanjutnya kita tentukan, nah ini ada petunjuk select the correct answer to this question. Jadi kita disuruh memilih jawaban yang benar ya untuk pertanyaan ini. Kuncinya adalah B ya. Berarti yang kita centang adalah B. Nah, begini. Terus kita lanjutkan, ini yang bagian bawah. Lah ini penting. Ini adalah salah satu kelebihan dari quizzes, yaitu bahwa setiap butir soal itu bisa dibatasi pengerjaannya, waktunya ya. Nah, di sini diberi waktu 30 detik. Ya. 30 seconds. Oke, kita misalnya mau memberi waktu 1 menit. Begitu. Berarti kita klik yang 1 minute. Oke. Waktunya 1 menit. Topik dan lain-lain tidak apa-apa, biarkan. Oke, ini adalah soal nomor 1. Kita klik save. Nah, ini sudah selesai soal nomor 1. Untuk selanjutnya kita akan membuat soal nomor 2 ya. Dimana untuk soal nomor 1 sudah, soal nomor 2 kita buat dengan cara klik new question. Oke. Kita tunggu setelah klik new question. Kemudian kita tunggu pilihan berikutnya adalah multiple choice, sama ya. Oke, multiple choice. Terus kita masukkan kembali untuk soal nomor 2. Kita pakai copy paste. Nah, daripada kita nanti menghilangkan nomor dan abjadnya, maka ini saya hilangkan saja seperti ini. Perhatikan gambar pedigree di bawah ini. Nah, oke, nanti mungkin ada sedikit perubahan perintah ya untuk menyesuaikan, karena tempat gambar tidak selalu di bawah, bisa di samping dan lain sebagainya. Oke, kita copy dulu ya. Nah, di sini Ctrl V. Jadi bukan di bawah ini. Nah, kita buat kata berikut saja ya, berikut koma, terus ini soalnya
Ctrl C lagi ya. Di sini kita Ctrl V. Oke, jika sudah, nah ini butuh gambar ya. Butuh gambar yaitu image. Kalau suara audio, kalau nanti video ya ini pilihannya. Tapi karena sekarang membutuhkan gambar, maka gambar ini harus kita simpan dulu ya. Klik kanan, kemudian save as picture. Jadi gambarnya kita simpan dalam bentuk file. Saya sudah menyimpannya di sini, soal latihan IPA lah ini, pedigree ya. Oke. Nah, kalau sudah disimpan gambarnya, kemudian gambar itu bisa kita upload. Nah, di sini ya, image, kemudian kita klik drag and drop. Kita klik aja nggak apa-apa. Terus kita memilih download di soal latihan IPA, di sini ada pedigree. Oke. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Terus berikutnya save. Oke, ini adalah gambar ya. Jadi di sini saya ganti kata-kata di bawah ini. Saya ganti dengan berikut ya. Sehingga kalau di samping kan tidak apa-apa ya. Begitu. Selanjutnya untuk opsinya. Nah, ini untuk opsi sama tadi sudah kita buang kan ya. Untuk apa namanya huruf abjadnya yaitu 2341. Kalau ini langsung saja ya. Menurut saya kita ketik 2 di sini 4 ya. 2341 ya. 23 berikutnya 4 berikutnya 1 terus kemudian kuncinya B. Oke, udah selesai ya. Nah, kalau nanti ini jawabannya berupa gambar, nanti juga ini ya opsinya kita ganti ke dalam opsi gambar. Ini change option to image. Jadi ini nanti kalau mau diubah ke dalam bentuk gambar. Tapi karena ini adalah teks ya, maka saya tidak perlu mengubahnya ke dalam opsi gambar ya. Terus dikerjakan dalam berapa detik? 30 detik ini. Saya pakai 1 menit atau 2 menit misalnya juga boleh ya, silahkan. Oke, jika sudah di save. Nah, terus ini akan kita lanjutkan lagi, new lagi ya. Kemudian multiple choice lagi ya. Kita tunggu. Oke. Nah, jika sudah kita terus melanjutkan lagi soal yang nomor 3 dan seterusnya ya. Setelah soal kita masukkan ya, semuanya kita input. Di sini ada 5 soal ya. Selanjutnya kita bisa melakukan setting ya untuk soal ini dengan cara ini dulu. Di sini kita diminta untuk upload quiz image dulu ya. Saya klik aja. Nah, di sini upload image-nya. Kita klik lagi. Nah, di sini ada gambar yang sudah saya siapkan dengan tulisan quiz. Nah, tapi dalam bentuk image atau JPEG ya. Untuk selanjutnya ini adalah select languages, yaitu kita disuruh memilih bahasa ya, Indonesia atau English terserah. Terus kemudian ini untuk tingkatan kelasnya kita gunakan hanya kelas 9 saja ya. Kelas 9, oke. Selanjutnya ini dapat dilihat who can see this quiz public, berarti untuk semua, visible to everyone. Jadi semua orang bisa melihat atau menggunakan quiz ini dengan catatan nanti punya kodenya ya. Oke, jika sudah kita simpan pakai save. Selain settingan tadi kita lakukan melalui image ya, penambahan gambar tadi, maka settingan juga bisa kita lakukan dari sudut sini ya. Untuk setting, nah kita kembali lagi seperti tampilan tadi ya. Jadi sekali lagi settingan bisa dibuat langsung waktu kita melakukan upload quiz image ya, itu bisa dilakukan. Bisa juga melalui menu setting yang ada di sudut kanan atas. Oke, jika sudah selesai pembuatan soal ya dengan waktu yang sudah kita tentukan masing-masing, ada yang 1 menit ya,
ada yang 2 menit per butir soalnya, ada juga yang ini 1 menit ya, jadi nggak ada yang lebih kecil dari 1 menit. Selanjutnya kita simpan pembuatan soal ini. Udah. Nah, di sini harus ada menambahkan judul ya. Ada yang lupa tadi ya, satu lagi, add a title image. Kita harus menambahkan judul di sini. Ya, misalnya adalah latihan soal ya, boleh enggak apa-apa. Sama aja latihan soal PTS 1 sama aja ya, IPA 9. Oke. Jika sudah, kemudian kita simpan. Ya, penyimpanan sudah selesai ya, sehingga kita tinggal melakukan launching untuk bisa dikerjakan oleh anak-anak ya, oleh siswa. Nah, sistem pengerjaannya nanti ada 2 macam ya. Itu adalah tahap yang ketiga. Oke, untuk tahap ketiga ya, kita akan memberikan link dari soal ini kepada siswa. Nanti bisa kita share melalui WA ya, melalui grup WA, maupun kita masukkan ke dalam penugasan di Google Classroom. Tapi kali ini kita coba dulu pengerjaan yang kedua, yaitu melalui assign homework ya. Kita klik assign homework. Nah, kemudian di sini kita diberikan isian untuk menentukan batas waktu dari pengerjaan soal tersebut. Oleh karena itu, ini kita harus menentukan kapan pemberian tugas ini berakhir ya. Di sini misalnya kita beri batas waktunya sampai tanggal 10 ya, jam 11.45 siang. Kalau misalnya diganti jam 9 malam, ya ini harus kita ganti dengan angka 9 ya, 00. Kemudian ini PM ya, jam 9 malam. Jika sudah, kemudian kita klik assign. Nah, setelah kita klik assign, maka kita bisa mendapatkan link ya, yaitu melalui share link. Atau anak-anak nanti bisa menggunakan joinmyquiz.com, kemudian mengisikan kodenya ini ya. Tapi jika kita berikan linknya, maka kita akan klik pada share link. Oke, ini link sudah di copy ya. Jadi linknya sudah di copy, maka kemudian link itu kita share melalui WA, maupun bisa kita tempel pada Google Classroom. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan share di grup WA ya, nanti tinggal aja di paste aja ya, di Ctrl V, sehingga di sini nah sudah ada di sini https ya, quizzes.com dan seterusnya. Ini nanti tinggal klik saja sehingga siswa sudah bisa mengerjakan soal. Nah, dengan cara yang lain ya, kita bisa juga secara manual aja ya, melalui Classroom, tapi dengan cara kita masuk ke dalam Classroom. Ini yang manual dulu aja, karena nanti penjelasannya panjang ya. Di sini kita create ya, kita create. Misalnya kita bisa melalui penugasan atau assignment. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian ini adalah latihan soal. Latihan soal IPA ya, IPA, latihan soal PTS. Nah, misalnya demikian, IPA 9. Kemudian kita langsung berikan linknya saja di sini. Nah, seperti ini. Oke, terus silahkan diberi instruksi ya, sebagai deskripsi untuk anak-anak. Jika sudah, tinggal klik assign saja ya. Ini sudah kelas 9, kemudian oke, kita klik assign. Terus topiknya harus kita tentukan dulu ya. Di sini topiknya harus kita masukkan di mana. Kalau di IPA ya diklik IPA saja ya, kita klik assign. Nah, maka di sini pada topik IPA sudah muncul nah quizzes. Oke, ini saya hapus saja.
nanti akan dikerjakan oleh anak-anak. Sudah ya, jadi seperti itu. Untuk cara yang lain ya, jadi selain menggunakan share link, nanti siswa bisa juga menggunakan ini, joinmyquiz.com ya, dimana nanti pengerjaannya ini harus menggunakan kode ini 10068513. Ini juga harus di-share ke anak-anak ya, sehingga nanti ketika anak-anak mengetikkan joinmyquiz.com, maka dia akan mengetikkan ini harus ya sebagai kode untuk bisa mengikuti kuis. Contohnya seperti ini. Jadi dia nanti bisa langsung mengetikkan di sini joinmyquiz.com ya. Nah, ketika masuk dengan joinmyquiz.com, maka kode tadi harus dimasukkan di sini 10068513, baru kemudian diklik join. Nah, seperti ini ya. Terus ini mereka harus ganti nama ya, misalnya 9A ya, 01 Adi, misalnya seperti ini, Adi Rahman Syah misalnya ya. Nah, kemudian diklik start. Jadi ini soundnya dimatikan saja semuanya biar tidak bising ya. Terus kemudian diklik start. Oke, sehingga anak-anak nanti selanjutnya mereka memilih ya, memilih temanya ya, terserah mereka akan memilih yang mana. Terus kemudian start game. Oke. Nah, ini sudah bisa dimulai, yaitu untuk pengerjaan soalnya ya. Untuk selanjutnya yaitu pemberian soal ya. Pengerjaan soal dilakukan dengan menggunakan start a live quiz. Berarti ini nanti dikerjakan secara langsung ya. Jadi kita tidak memberi waktu penundaan atau sampai batas akhir, tapi ini dikerjakan secara langsung. Caranya seperti ini ya. Jadi anak-anak harus sudah siap dengan masing-masing gadgetnya, komputernya. Kemudian kita bisa menggunakan ini start live quiz. Berikutnya kita klik klasik. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ya pilih klasik, kemudian kita akan menggunakan continue. Jadi ini aturan-aturan yang sudah ada ya, jadi kita biarkan juga tidak apa-apa. Kalau misalnya redemptionnya kita tutup ya boleh ya. Nah, ini kita tutup saja, hanya shuffle question dan shuffle answer option aja. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mengatur settingannya ya, kita hanya mengacak saja baik itu soal maupun opsinya, kita klik continue. Nah, setelah kita klik continue ya, ini kita bisa membagikan melalui join my quiz ya. Jadi dengan join my quiz seperti ini ya. Nah, seperti tadi, jadi anak-anak mengetikkan join my quiz, terus dia mengetikkan namanya ya, di sini misalnya ganti ya nomor 2. Misalnya Ana Firdausi. Kemudian mereka klik start, ini dimatikan aja biar nggak ramai ya. Kita klik start. Nah, terus mereka memilih tema ya, dan ini belum bisa join ya. Kenapa belum bisa join? Karena belum dimulai. Jadi sekali lagi, mereka belum bisa mengerjakan soal karena belum dimulai. Nah, terus kita juga harus membagikan kode ini kepada siswa ya. Kita bagikan kode, kita copy sudah ya, sudah tercopy, terus kita berikan kepada siswa melalui grup WA juga bisa. Nah, setelah itu baru kita start ya. Nah, kalau sudah kita start, maka mereka baru bisa untuk memulai mengerjakan tugasnya. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini juga mulai mengerjakan tugasnya untuk siapa tadi? Ana Firdausi.
Nah, ini ya. Selanjutnya mereka baru bisa mengerjakan setelah kita klik start. Oke. Misalnya seperti ini. Nah, sudah selesai ya. Oke, jadi ini mereka sudah selesai mengerjakan, maka bisa ditutup. Nah, dan di sini pun kalau sudah selesai, ini guru ya, maka harus melakukan klik pada ini N ya. Jadi untuk soal sudah berakhir ini, sudah ada satu orang ya, Ana Firdausi. Oke, kita klik N. Nah, kemudian selesai. Oke ya. Jadi begitu cara mengakhiri soal yang secara langsung dikerjakan. Nah, kita lihat di sini ya, setelah kita akhiri ternyata di sini ada satu peserta namanya Ana Firdausi ya. Dengan mendapatkan nilai 80% ya. Oke. Jika sudah, kita klik exit, berarti sudah selesai untuk ulangannya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi untuk pemberian link juga bisa dilakukan, yaitu ini ya tadi ya. Nah, klasik. Jadi pemberian link tadi bisa juga dilakukan melalui share link ya. Melalui share link. Nah, ini jadi kalau kita tadi melalui join my quiz ya dengan kode, terus ini bisa juga melalui share link, sudah di copy, maka linknya nanti bisa kita berikan ya. Nah, ini adalah linknya, bisa kita berikan kepada siswa melalui WA group atau Instagram atau yang lainnya. Oke, jadi demikian ya untuk pengerjaan dari soal-soal kepada siswa, terus kemudian tinggal pelaporannya ya. Jadi ini tahap yang keempat ya. Nah, tahap keempatnya adalah mendownload laporan dari sini ya. Ada report. Nah, di sini saya sudah pernah menugaskan dulu ya untuk latihan PTS itu di Google Classroom ya, sehingga ini dikerjakan oleh 9 orang ya. Jadi yang tadi saya tempelkan di IPA tadi, ternyata sudah ada yang mengerjakan, langsung direspon oleh anak-anak real ini ya. Nah, ternyata ini Randy Nur ya, ada Faza dan lain sebagainya, mereka merespon sehingga ini adalah nilainya, ada yang 100%, 80 dan 60%. Sementara untuk yang tadi yang kedua, untuk report, saya berikan secara langsung ya ini. Jadi bukan melalui Classroom, tapi ini ulangan ya melalui klasik tadi. Ini ada satu orang ya. Nah, ini ada satu orang ya, yaitu Mulyadi Channel. Nah, ini mendapatkan nilai 80%. Oke. Nah, kalau mau download tinggal diklik saja di sini download nilainya. Jadi cukup mudah ya. Klik report, kemudian mana yang mau diambil. Oke, terus silahkan di-download saja. Nah, setelah di-download, maka di sini nanti dalam bentuk Excel sudah siap untuk kita tampilkan ya, ini dalam bentuk Excel. Nah, jadi seperti ini adalah hasil dari download kita, nilainya yang berupa Microsoft Excel. Kita tinggal copy paste saja dan bisa melakukan pengolahan nilai. Oke, saya tutup ya. Jadi demikian untuk tutorial ya pada kesempatan kali ini, yaitu menggunakan Quizizz yang punya kelebihan diantaranya adalah satu ya, tiap butir soal itu bisa diatur waktunya, dan yang kedua
yaitu bisa diberikan secara langsung atau live, sehingga kita bisa langsung mengakhiri ulangan tersebut dan anak-anak sudah tidak bisa mengerjakan kembali. Oke, jadi demikian ya tutorial kali ini. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.